Kader balik kanan usai Nasdem dukung Anies Capres, antara hati nurani dan ujian loyalitas. Dukungan Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 nampaknya bakal punya efek serius buat suara mereka di Pileg 2024 nanti. Dukungan suara buat Nasdem akan menurun, terutama di kalangan non-Muslim dan daerah Indonesia Timur. Ada beberapa hal penting. Pertama, dukungan pada Partai Nasdem di Indonesia bagian timur turun dari 10,8% pada 2021 menjadi 3,9% pada Agustus 2022. Sementara pada periode yang sama, dukungan pada Nasdem di provinsi dengan penduduk terbesar Jawa Barat belum mengalami perubahan berarti dari 0,4% menjadi 1,7%. Sudah menjadi rahasia umum, jadi tidak ada yang aneh. Menurut saya, Surya Paloh sedang berjudi dengan nasib partainya demi oportunisme dan pragmatisme yang dia anut. Partai Nasdem pasti akan kehilangan banyak pendukungnya di legislatif, sudah pasti itu. Karena apa? Genetika Partai Nasdem yang sebenarnya itu adalah Nasional Demokrat. Ketika Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres 2024, padahal banyak sekali kritik terhadap kinerja Anies ketika jadi gubernur DKI Jakarta. Hasil kerja nyatanya masih dipertanyakan. Nasdem yang merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi tadinya, iya, saya sebut tadinya ya, karena sekarang kayaknya sih de facto sudah enggak ya. Mestinya juga tahu bagaimana enggaknya Anies bekerja sama dengan jajaran Kementerian PUPR dalam penanganan banjir. Langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden di Pilpres 2024 menuai beragam reaksi dari sejumlah kadernya. Pengumuman untuk mendukung Anies menjadi capres disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober 2022. Pilihan capres Nasdem adalah yang terbaik dari yang baik. Inilah akhir Nasdem memberikan sosok seorang Anies Baswedan, ujar Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober 2022. Paloh turut mengungkapkan alasannya memilih Anies sebagai capres 2024. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best, kata dia. Ternyata tidak seluruh kader Nasdem sepakat dengan keputusan partai mengusung Anies sebagai capres. Ada yang terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan, namun yang lainnya mendukung keputusan tersebut. Contohnya di kota Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah kader Partai Nasdem di kota itu menyatakan sikap tidak sejalan dengan keputusan mengusung Anies sebagai capres. Pernyataan sikap menolak keputusan Nasdem mendukung Anies disampaikan dengan cara keluar dari keanggotaan partai. Minggu ini saya akan kirim surat pengunduran diri secara resmi ke partai. Jelas Sekretaris Garda Pemuda Nasdem Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Kota Semarang, Hanandityo Narendro saat dikonfirmasi Kompas.com. Salah satu penyebab Hanandityo mengundurkan diri karena tidak setuju dengan keputusan partai yang mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut saya Anies Baswedan pernah terlibat dalam politik identitas yang menurut saya tak pas, ujarnya. Alasan lainnya, Hanandityo mengundurkan diri karena tidak sevisi dengan prinsip berpolitik yang dipegang. Sementara, Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Syafiq Pahlevi Lontoh, yang mengaku sudah mengundurkan diri secara resmi. Saya sudah mengundurkan diri, jelasnya. Alasannya keluar dari Partai Nasdem karena pemikiran dan hati nuraninya tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh partai. Tidak lagi sesuai dengan hati nurani dan lebih baik mengundurkan diri, ungkapnya. Kader Nasdem lainnya yang menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai setelah Anies dideklarasikan menjadi capres adalah Andreas Acuy Simanjaya dari Kalimantan Barat dan Niluh Jelantik. Akan tetapi, tidak semua kader di Semarang menolak keputusan Nasdem mengusung Anies Baswedan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Suryanto mengatakan,
sampai saat ini DPD Partai Nasdem Kota Semarang masih solid dan siap menjalankan instruksi dari pengurus pusat. Kota Semarang tidak ada, Semarang masih tetap solid. Jelasnya saat dikonfirmasi soal sejumlah kader yang dikabarkan keluar Rabu 5 Oktober 2022. Dia meyakini sampai saat ini dari tingkat Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW maupun DPD siap memenangkan nama yang telah diusung oleh partai. Kader Nasdem di beberapa daerah lainnya seperti Maluku, Solo, Karawang hingga Sumatera Utara juga mendukung keputusan partai. Ketua DPW Partai Nasdem Sumut, Iskandar mengatakan Nasdem Sumut siap memenangkan Anies pada Pilpres 2024 mendatang. DPW dan seluruh DPD Partai Nasdem Sumut tegak lurus dengan keputusan Ketua Umum. Kami siap memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024 nanti, kata Iskandar usai mengikuti deklarasi Capres 2024 pilihan Nasdem di Ballroom Lantai 4 Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober 2022. Menurut Iskandar, diputuskannya Anies menjadi Capres sesuai aspirasi dari DPD dan telah disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas pada Juni lalu. Hal serupa juga disampaikan kader Nasdem di Karawang, Jawa Barat. Mereka mengaku siap menjalankan keputusan partai. Karena itu adalah arahan dan instruksi partai yang memang harus kita jalankan, termasuk di daerah, kata Ketua DPD Partai Nasdem Karawang, Dian Fahruzaman saat dihubungi Senin 3 Oktober 2022. Dian menyebut sejauh ini relawan, komunitas, dan simpatisan Anies Baswedan di Karawang telah terbentuk. Nanti kita akan ajak mereka untuk berkolaborasi bersama. Secepatnya kita akan menindaklanjuti arahan dan dari deklarasi tadi, ujar Dian. Menguji loyalitas. Keputusan sejumlah kader Nasdem yang mengundurkan diri setelah partai mereka mencalonkan Anies sebagai calon presiden sampai ke telinga para petinggi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, menyampaikan tanggapan perihal keputusan sejumlah kader partai yang mengundurkan diri tersebut. Ali mengatakan mereka menghormati keputusan itu. Menurut dia, keputusan untuk mundur itu memang sudah tepat dan Nasdem tak bisa untuk menghalangi. Dia mengibaratkan pengunduran diri kader sebagai seleksi alam. Kata Ketua Umum, keputusan kemarin ini juga akan menyeleksi loyalitas kader terhadap partai. Jadi ini akan terjadi seleksi alam, kata Ali saat dihubungi Kompas.com Selasa 4 Oktober 2022. Ali mengatakan ada dua prinsip yang perlu dipegang oleh setiap kader Partai Nasdem. Pertama, kesediaan untuk memimpin dan dipimpin. Jadi ada hal yang harus kita pahami betul sebagai kader bahwa ruang-ruang dialektika itu tetap terbuka, ujar dia. Kedua, kata Ali, kader harus paham tidak semua kepentingan diri sendiri bisa diakomodasi oleh partai. Artinya, menurut Ali, semua kader hendaknya mengikuti apa yang menjadi keputusan partai. Dalam kaitannya dengan pengusungan Anies, kata Ali, semua kader hendaknya mengikuti hal itu sesuai keputusan Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Nah, kalau kemudian kamu tidak setuju, ya saya pikir monggo silahkan keluar. Nah, itu adalah sebuah kedewasaan kita dalam berorganisasi, kata mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR itu. Kendati demikian, Ali mengakui bahwa keputusan mengusung Anies sebagai capres tak membuat semua kader merasa puas. Tetapi kita tidak bisa kemudian kita mengikuti hawa nafsu kita. Bagi saya keputusan dua kader mengundurkan diri itu ya sudah bagus, sudah tepat. Kalau dia mau mundur ya silahkan, kata Ali. Apalagi waktu yang diberikan Ketua Umum dalam proses penetapan calon ini kan cukup panjang ruang. Jadi perdebatan di internal memang sudah cukup lama. Nah, tentunya pada akhirnya ketika keputusan diambil tidak semua memuaskan orang, ucap dia.